ganti baju, mau jalan-jalan ke tebing segala macam gitu. Tunggu, loh. Kok ambulan yang datang? 5, 4, 3, 2, 1. Buka mulutmu. Bacrit kali ini kita sengaja mengundang salah satu entrepreneur yang sangat fenomenal di Sumatera Utara, khususnya di Medan, Tembung, di Liserdang. Ini sangat-sangat fenomenal. Di mana-mana dia punya brand, di setiap kota dia punya brandnya, ada terpampang jelas. Ya, seorang entrepreneur. Ganteng iya, tajir iya, mapan iya, Mazda juga iya. Pokoknya ini gokil orangnya ini. Langsung aja ini dia, Bang Wawan Kezelkebab. Gokil. Bang Wawan apa namanya? Kuncoro Setiawan. Oh iya, Kuncoro Setiawan. Asik, lupa aja yang tahu. Soalnya di kontak ini namanya Wawan Kezelkebab gitu. Iya. Boleh. Boleh ya, Wawan Kezelkebab gitu ya. Wawan aja boleh. Wawan, Bang Wawan. Bang Wawan ini siapanya Kuncoro, Bang? Iya. Kloningannya. Jadi Bang Wawan ini adalah seseorang yang bisa dibilang entrepreneur hebat lah ya. Sekarang sudah memiliki banyak sekali gerobak KZL di mana-mana. Ada berapa, Bang? Sekarang Saat ini 89 outlet itu di Sumut Aceh, Indonesia. Indonesia. Berarti ada di luar, di Jawa ada? Ada di Jawa ada. Di mana Jawanya? Di Tangerang ada. Tangerang ada berapa? Ada satu. Terus ada di mana lagi? Tanjung Pinang, Batam, Jambi, Pekanbaru ada. Aceh ada. Sudah meluas ya, mantap Insya Allah. sekali. Oke, kita selain Kezelkebab, sebelum masuk Kezelkebab kita bahas sebelum kita bahas tentang entrepreneurnya, pekerjaannya, bisnisnya, kita bahas dulu nih siapa sebenarnya Bang Wawan ini. Anak siapa sebenarnya ini? Bang Wawan berapa bersaudara, Bang? 5, kami berlima. Dari 6. 5. Dari Aku anak ketiga, tengah-tengah. Tengah-tengah. Semuanya pengusaha. Ya, sekarang ikut KJL Group semuanya. Oh, Alhamdulillah. udah ada KZL Group namanya. Udah. Oh, 5-5-nya. Sama bapak juga ikut, orang tua? Orang tua sudah tidak ada. Dua-dua? Dari kecil lah. Hah? Umur 9 tahun udah nggak ada. Dan dua-dua nggak ada? Iya. Mohon maaf, meninggal, Bang? Meninggal kecelakaan. Innalillahi wa inna. Pas abang umur 9 SD 9 lah. tahun. Berarti yang paling kecil umur 3 tahun. wah, belum sempat mengenal sekali apa itu orang tua ya. Iya. Kurang kasih sayang orang tua. Boleh cerita, Bang, kecelakaannya seperti apa? Dulu 3 hari menjelang mau haji, pulang menasi haji dari Medan ke Siantar, kecelakaan mobil sama kereta api malam-malam. Di dalam mobil iya, itu ada 4 orang, 1 selamat. Supir meninggal, orang tua meninggal, adik yang paling kecil selamat, dipeluk papa. Innalillahi. Oh, yang cewek itu selamat. Yang cewek itu yang selamat, yang kemarin datang itu. Iya. Itu dipeluk papa. Dipeluk papa. Itu ngelintasin kereta api apa gimana ceritanya? Ceritanya waktu itu lagi musimnya Tommy Soeharto balap. Nah, jadi waktu Tommy Soeharto rally kemarin itu di Sumatera Utara lah, itu palangnya kalau nggak salah tertabrak sama rally-nya. Jadi waktu itu hari itu nggak ada palang. Iya. Jadi supir udah mungkin keadaan ngantuk segala macam, lewatlah rally itu jam 12 malam. Batu. Hancur mobilnya? Kecelakaannya. Terpental 30 meter. 30 meter? Iya. Berarti posisi adik abang yang paling kecil itu duduknya Tengah. di tengah, bersama kedua orang tua di situ. Iya. Dipeluk. Waktu itu masih di pangku kan, dulu supir depan, orang tua di tengah, mama sebelah kanan, papa tengah, di pangku lah. Di pangku si adik paling kecil. di pangku. Nah, ketika tertabrak, papa langsung ke bawah antara antara kursi itu lah, di bawah itu. Jadi papa meninggal terbentur-bentur. Jadi mohon maaf, ini adik abang langsung gini? Iya, langsung dipeluk, langsung dibawa ke belakang, langsung di safety gitulah. Istrinya yang nggak terselamatkan? Iya, istri pas di situ kereta api situ. Gitu. Tapi semua di dalam mobil semua, nggak ada yang keluar. Berarti yang selamat cuma adik abang? Cuma adik. Dan sampai kalau sekarang ditanyain cerita nggak tahu lah dia ya, nggak tahu apa-apa lah ya saat itu 3 tahun.
Apa yang dia rasain mungkin? Trauma lah, shock. Lama juga kan. Ya. Luka-luka juga ada, geger otak segala macam. Sempat geger otak? Iya. Baru tahu ini loh, Masya Allah. Terus, aduh, jadi meninggal Bang? Iya, meninggal di tempat tiga-tiganya. Waktu itu memang dijanjiin mau jalan-jalan kalau nggak salah. Semua, sekeluarga? Iya, pulang. Udah ambulan yang datang, bukan mobil lagi. Sebelum kecelakaan itu ada pirasat-pirasat nggak Bang kira-kira orang tua Bang? Banyak ngomong? sih. Oh iya? Mereka ngomong ke guru, ke orang terdekat, tolong jagaan itu. Oh Gitu iya? feelingnya. Tapi kami kan anak-anak nggak tahu apa-apa ya kan. Oh. Taunya, ayo kita jalan-jalan, ganti baju. Pas malam kejadian itu paginya kan disuruh kami ganti baju, mau jalan-jalan ke tebing segala macam gitu. Tunggu loh. Kok ambulan yang datang? Innalillahi. Sedih kan Bang saat itu Bang ya? Iya. Mungkin kalau misalnya umur yang cocok mungkin sedih kali kan. Iya. Ini masih ada yang 3 tahun, ada yang 8 tahun, 9 tahun. 9 tahun. Yang paling besar itu umurnya? Yang paling besar lah paling udah ngerti kan, Ngerti. 1 SMP. Iya, baru tahu itu Bang. Ya Allah. Di situ semua piaraan binatang-binatang itu jerit, nangis, nggak tahu kenapa ya, mungkin feeling mereka ya. Iya. Oh berarti orang tua punya binatang peliharaan banyak? Banyak, dari si amang, burung besar banyak. Sampai sekarang masih ada peliharaan itu? Piaraan itu dibawa ke kebun binatang Siantar. Oh dikasih, dihibahkan? Ya, dihibahkan. Dulu kan papa kepala dinas PU. Oke. Oh, oke. Oh, Masya Allah. Pindah. Baru tahu. Tapi kenangan itu masih lekat lah Bang ya. Maksudnya dengan kereta api, Abang hubungan Abang dengan kereta api sekarang Enggak. benci? Dulu awalnya sih iyalah kan main anak kan, Iya, iya. kepengen aja rasanya dulu masih kecil, kereta api kepengen ditumbuh segala Oh, gitu. kan gitu kan, tapi asal lewat tempat kejadian pasti Di mana kejadiannya? Pabatu, rel Pabatu yang besar itu. Ada 2 rel lah. Oh. Ya bacalah, Itu baca malam? doa. Malam jam 12. Dan sering kejadian kecelakaan di situ? Sering kejadian di situ. Apa mungkin itu adalah tempat yang makan korban, ada yang mistis segala macam, termasuk orang tua Abang jadinya? Enggak? Percaya Nggak sama tahu itu sih, enggak? nggak tahu. Enggak ya? Nggak tahu. Kalau ada yang paling kecil gimana perasaannya sampai sekarang? Kalau ngingat kereta api? Kalau ngingat kereta apinya sih enggak, tapi kalau ngelihat TKP-nya pasti dia Nangis? pastilah. Iya. Awal yang sangat-sangat menyedihkan pembicaraan ini. Tapi kalau ibu almarhum kerjaannya? Ya sama papa terus lah. Kan Oh. ibu-ibu pejabat lagi Iya, istilahnya. Iya. Oke. Nah, ya dari 5 orang ini yang memulai untuk berbisnis Abang doang duluan apa abang sempat mencoba bisnis? Adik sempat, beberapa keluarga kami juga usaha kan. Tapi mungkin dengan strategi yang kurang, jadi aku ajak sama-sama lah biar kita makin kuat gitu kan. Iya. Jadi bareng-bareng gitu. Oke, Abang sekolahnya dulu di mana Bang, SMA? Pesantren. Di? Pesantren. Iya. Pesantrennya di tempat kecelakaan. Oh, Batu Tebing. Oh. Pesantren di situ 6 tamat tahun. kuliah. Enggak, sempat kuliah. Sempat kuliah di? Tapi karena dana juga kan, jadi ambil kerja. Kuliah di mana sempat dulu? Dulu kan ambil di Trikom. Mana tuh, Medan? Iya. Oh, Trikom. Oke. Baru Putus ya? sambil kerja lah kan, dari gunjang ekonomi juga kan. Iya. Kerja di beberapa hotel lah. Baru merantau balik ke Medan. Oh. Pertama kali Abang untuk dikatakan bisnis, Abang bisnis apa? Bisnis pertama kali Abang? Ya langsung KJL ini. Oh, langsung? Langsung KJL. Tercipta karena pandemi? Apa Sebelum pandemi? OTW pandemi. Berarti Abang udah tahu nih, oh bakal gede nih pandemi nih. Enggak. Nggak tahu lah, kan Tapi Abang udah tahu Wuhan itu ada. Enggak, belum ada. Kan bulan 9 waktu itu. Ya. Sedangkan kejadian itu bulan 3 tahun depan ya. Oke. Abang mulai bulan 9. Iya, 2019. Bulan 9 itu kalau di berita udah ada Wuhan ya. Cuman Abang nggak dengar mungkin berita-beritanya gitu. Di akhir kan? Di akhir ya. Baru maraknya kan di Februari 2020 kan. Oke. Pertama kali buka di mana Bang? Di Johor.
Johor, dekat rumah. Enggak, di GCT kemarin. Oh, JCT. Sambil kerja. Kerja sambil kerja. Kerjanya Di salah satu kafe lah. Abang kerja. Oh, ini sosmed. Sosmed kafe. Oh, jadi abang kerja di sosmed sambil buka ini. Iya. Udah berapa lama kerja di sosmed itu baru buka? Udah kerja hampir 5 tahun. Oh. Kan hampir 5 tahun, terakhir 4 bulan sebelum resign, ya buka KJL. Oh gitu. Kenapa yakin pengen buka usaha sendiri? Sedangkan udah ada kerjaan, udah pasti itu ya. Dulu kan awalnya sering disindir tuh kan, yang aku pernah bilang juga, ya hilang kayak ngitung duit orang mulu, gitu kan. Udah tahu strategi, udah tahu gimana cara buat viral, udah tahu cara marketing segala macam. Kenapa nggak buat sendiri yang gitu kan? Abang di kafe tersebut kasir? Enggak. Apa itu? Operational manager. Operational manager area lah semua. Oke. Dan itu sangat dipercaya lah ya sama pihak kafenya yang punya ya. Orang yang seperti itu ya. Mendapatkan kedudukan seperti itu kan nggak susah. Ya. Ketika abang memutuskan untuk resign, apa nggak sayang? Sayang. Jangan lihat sekarangnya KZL ya. Kan belum tahu ya, kayak gini. Sayang. Dulu istri nolak benar tuh kan, nggak mau. Apalagi udah hamil 8 bulan kalau nggak salah itu. Nggak mau kalau abang resign? Iya. Sedangkan gaji di sosmed waktu itu besar sekali. Lumayan ya, di atas UMR, atasnya lagi. Jauh lagi berlipat. Nah, gitu kan. Ya ilah, jelas setiap bulan rekening mulai datang. Ini gerobak kecil gini gitu. Sebelum kita lanjut bang, aku ada minum bang. Ini minuman dari kesayangan Indonesia. Kamu bisa cobain. Abang mau warna merah apa warna ungu? Ungu. Jasmine. Oke, aku udah terlalu banyak jadi aku nggak usah. Oke. Terakhir abang meyakinkan istri tutup itu sih suara. Ya. Meyakinkan istri bahwasanya aku bisa loh lebih hebat daripada aku kerja di sini. Itu seperti apa? Awalnya kan selalu dikasih masukan kecil-kecil. Abang yang masukan, ya. Gini, dulu aku pernah lihat sepotong video waktu itu. Ada Chinese tapi mualaf dia kan, dengan gaji yang sangat besar. Dia baca Quran waktu itu. Jika kau berani meninggalkan sesuatu karena aku, kata Allah gitu kan, maka aku kasih lebih. Itulah hatiku terbakar itu. Buset nih, masa iya aku nggak yakin gitu kan. Keluar kau kasih lebih. Gitu ya kuncinya, keluar kau kasih lebih. Allah yang bilang, bukan orang-orang gitu kan. Aku yakinkan ke istriku, kita buktikan revenue naik, makin besar gaji, makin besar pendapatan waktu itu. Tapi kan kalau bisa dibilang potongan ayat itu kan keluar dari istilahnya zona yang dimana mungkin ada terasa terzolimi atau segala. Tapi kan ini abang bahagia, sejahtera lah istilahnya kan? Ada beberapa yang tidak sejalan waktu itu. Aku tak bisa sebutkan. Ya. Itulah berarti ada masalah ya. Karena ada problem kan. Artinya tidak ucuk-ucuk aku pengen keluar karena dengan dorongan sebelumnya juga sebelum ada problem apa namanya itu tidak sekomitmen dengan apa yang dari awal itu. Ya memang awalnya memang aku harus usaha, aku harus keluar harus usaha. Tapi nggak mulai-mulai, ngomong aja terus sampai bertahun-tahun gitu kan. Hampir 5 tahun ya. Terakhir udah do it aja, action aja baru. Kenapa harus kebab? Kebab. Setiap waktu bisa makan kebab. Maksudnya makan nasi harus pas makan pagi, makan siang, makan malam gitu kan. Kalau makan kebab sore-sore bisa makan kebab, malam-malam juga bisa makan pengganti nasi gitu kan. Kebab ini pada saat abang buka ini kan mungkin lagi marah-marahnya ya. Kalau ada ya nggak apa-apa kita sebut aja, ada kebab Turki. Ada kebab apa lagi saat itu yang waktu awal-awal buka abang? Kalau untuk Medan mungkin Easy ya gitu. Easy kebab. Jujur aja mentorku waktu itu aku terinspirasi kan dari Hendy. Hendy mana? Yang punya Baba Raffi yang sekarang sudah 1.400 outlet seluruh dunia. Baba Raffi? Barber? Baba Raffi? Apa itu? Burger Baba Raffi. Ada kebab Turki. Nggak tahu. Kebab kontainer itu seluruh dunia ada dia. Jadi aku lihatlah kehidupan dia. Dari dia bagaimana dia membuat jaringan, gitulah aku belajar.
Oke. bagaimana pemasarannya. Kebab ini adalah pilihan karena di saat kapanpun, di jam berapapun orang makan kebab, bisa makan bisa. kebab. Tidak musiman. Oke. Emang abang bisa masak kebab dulu? Tahu dari mana cara buat kebab ini? Enggak. Taunya dari mana? Waktu itu ya sepintas di hari yang sama aku kayaknya buka kebab aja deng gitu kan. Aku coba, kenapa kebab ya, waktu itu aku masih naik motor kan. Kebab, kok kebab terus ya nempelan. Sampai ke rumah besoknya aku beli peralatan kebab, kulitnya, sayurnya, nyari dagingnya tuh kayak mana marinade-nya. Ternyata ketemulah resepnya, baru kita kasih ke orang. Cocok nggak? Oh, berarti abang sendiri yang menemukan resep tadi ya? Bukan karena ada mentor? Enggak ada resep dari orang. Nggak ada ya? Dan abang ada mentor nggak sampai saat ini? Oh belum. Nggak ada mentor ya? Belum. Berdikari ya berarti ya? Iya. Gokil. Kezel kebab ya, kebab. Berarti abang rela ngeluarin duit untuk beli alat segala macam bahan untuk mencoba tadi? Iya. Mencoba resep, dan itu ya nggak mungkin dari YouTube ya belajarnya, atau dari mana? Atau Beberapa ada, beberapa gitu. dari YouTube, beberapa inspirasi sendiri. Coba deh yang taruh ini, ternyata cocok, pas. Main coba-coba aja. Bener. Oke. Tapi udah masuk HKI apa? Haki udah. Haki udah ya? Udah masuk ya? Ada. Kezel kebab. Udah. Kajian keren kebab durian udah masuk ke Haki ya. Haki. Intelektual tuh ya. Dan sudah halal. Insya Allah lagi. Maksudnya halal kan dari Pasti awal sudah bulan. halal, insya Allah Sudah ada halal. label halal. Label halal sudah proses. BPOM gitu. juga. Oh, BPOM sudah mulai. Waduh, kayaknya go to internasional nih kayaknya. OTW memang. OTW, Masya Allah. Langkahnya itu gimana? Saat ini kan ada satu perusahaan Ya. di luar negeri yang kepengen kali join dengan KJL Kebab. Oh iya. Ada 2 negara. Tapi karena pandemi di sana juga lockdown, nggak bisa kemari. Yang bisa kemari kan untuk urusan kenegaraan, kesehatan gitu kan. Oke. Kenapa mereka tertarik dengan Kezel Kebab? Mereka kata mereka unik, kok bisa? Kan banyak kebab yang lain. Durian, mereka tertariknya durian itu kan, apalagi packagingnya oke gitu. Jadi sempat komunikasi segala macam. Gimana kalau ke sana kebab duriannya isinya musang king? Apa nggak lebih viral gitu kan? Iya. Dan di sana mungkin penikmatnya bukan hanya orang Indonesia aja ya. Di negara 2 negara itu boleh sebut negara apa aja? Singapura, Malaysia. Singapura, Malaysia ini sudah ada kebab di sana. Pasti ada. Banyak ya, karena Pasti mungkin awal-awal kebab dari mereka juga. Iya, tapi kan orang-orang tahunya kebab di sana kebab daging, ayam shawarma segala macam itu kan. Dan cuma kebab durian ini yang pertama kali buat kebab durian ini Kezel, KZR. Menurut aku ternyata tidak. Oh, ada. Setelah aku cek. Oke. Boleh tahu kebab apa? Kebab durian becek yang di Jakarta juga. Tahu. Dan itu cuma satu ya, satu-satunya. Maksudnya Awalnya. awalnya, dan sekarang udah ada juga. Sudah outlet. banyak sekarang. Udah banyak. Oke, dia yang pertama kali. Dulu kan kebab durian ini inspirasi waktu setelah makan pancake juga kan. Berdiam diri segala macam, kok kuning terus makan pancake. Coba kulit pancake itu diganti dengan kebab durian gitu. Oke, kita coba beli durian waktu itu pertama kali beli durian di Ucok. Tes. Kita tes, kita gulung, kita bekukan, kita masak. Wih, buset, enak. Oke. Ini duriannya abang ambil durian di mana? Atau punya kebun sendiri? Oh, nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya ilah 5 tahun 10 tahun. Kita ambil dari Ucok, kalau nggak Ucok Bolang gitu. Oh, dari Ucok, dari Bolang, dan mereka ngasih harga yang Pendau juga. harga di bawah reseller, reseller. Oh, harga reseller. Berarti hitungannya per biji ngambil per kilo, udah daging doang. Oh, udah daging doang per kilo. Oke. Berarti gini, satu hari abang belanja durian berapa kilo? Untuk 89 tadi outlet. Iya. Berapa kilo? KJL itu ada 7 rumah produksi. Apa? Rumah produksi ada 7. Ada 7 per wilayah. Iya. Satu wilayah saja itu bisa, satu rumah produksi saja itu bisa sampai 50 kilo. 50 kilo durian sehari. 25 ke 50. Oke.
Kali 7. Belum avocado, belum daging, belum pisang gitu. Tapi yang kalau bisa dibilang harga yang paling mahal di KZ ini yang durian. Tidak lah, Oh enggak. daging. Oh daging lebih mahal. Daging full cheese. Ada keju. Ada keju. Supreme. Namanya ada Supreme. Iya. Supreme. Supreme, Iya. Supreme. Oke. Berarti 50 kilo per daerah kali 7 per rumah Iya, produksi. per wilayah kan. Per wilayah. Ada sebagian wilayah yang mungkin outletnya sedikit gitu kan. Iya, kayak misal di Tangerang. Tolong di Aceh ya gitu kan, Ah, paling itu. paling ada berapa kilo, 15 kilo, 20 kilo sehari gitu kan. Oh, mereka rumah produksinya di situ juga. Di KL, Oh, di KL. Ah. Kuala Lumpur. Kelambir 5. Allahu Akbar. yang di Aceh juga ada di KL. Iya, dari KL. Yang di Tangerang KL juga. Tangerang, Medan. Kirim dari kargo. Oh, tapi nggak busuk. Yang Thermoking. Hah? Thermoking pakai truk yang ada kulkasnya di belakang itu, freezernya. Oh, mahal lah. Kirim. Enggak, itu yang malah lebih murah. Oh iya. 5.000 sekilo. Oh. Pakai styrofoam kirim. 5.000 sekilo. Oh. Kalau udah langganan 3.000 jadinya. Apalagi baju sekolah setengah harga. Jadi ngirim pakai baju sekolah. Minum dulu lah biar nggak stres kali Oh, kan iya, bisa iya. lari ke baju sekolah, Bang. Oke, 89 outlet kalau bisa dibilang ini pencapaian yang dulu Abang impikan apakah terlalu cepat atau emang udah targetnya segini gitu. Dari awal. Sebenarnya dulu di awal target iya setahun harus dapat segini, tapi sekarang ikuti apalagi di pandemi ini kan, aku sempat stop tolak-tolak trial mitra karena pandemi kan, takutnya mereka kecewa, buka kok sepi segala macam gitu kan. Jadi sekarang ya udah kalau ada yang saat ini udah ada yang oke, tinggal buka ya, tapi aku bilang 89 aja kan gitu. Oke. Jadi ditutup dulu sementara ya. Saat ini enggak, saat ini berjalan aja terus. Kalau Enggak, ada yang maksudnya mau tutup sementara kemitraan. yang kemarin waktu Oh, di sekarang awal-awal PSBB waktu itu. Oh, sekarang sudah terbuka lagi. Iya. Yang mau join boleh. Boleh. Syaratnya apa, Bang, mau jadi mitranya KZL? Ya mau berubah aja, maksudnya berani aja gitu kan. Nah, Heeh. mau keluar dari zona aman itu aja. Berapa keluar duit pertama, Bang? 11.900.000. Itu dapat apa aja? Udah dapat 200 kebab, 11.900.000, untung 12 juta lah ya. Iya. Udah dapat semua kebab, 200 porsi kebab, 200 2 uniform, uniform tuh apa? baju kerja. Oke. Sudah dapat full set stiker untuk gerobaknya, Oke. roll banner, X banner, promosi di sosial media, training staff juga dapat. Training staff itu gimana? Kita terjun ataupun kalau misalnya di luar training. luar kota training gitu, oke. virtual juga bisa. Oke. Tinggal jual udah gitu doang gitu. Oke. Berarti kau yang abang pegang langsung repeat ordernya itu berapa outlet? Artinya gini, bukan punya mitra, tapi punya orang abang sendiri. Oh, punya aku sendiri? Ya. Punya aku sendiri 4 cuman. Oh iya. Sisanya mitra semua. Mitra ya. Kalau punya keluarga, nah, Punya ini keluarga. ada adik, ada abang. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, sisanya mitra. Iya. Berarti mitra-mitra inilah yang belanjanya ke abang. Iya, repeat untuk menjaga standar rasa. Oke, ada nggak bang kira-kira si yang mitra yang nakal? Pasti. Boleh cerita bang nakalnya seperti apa? Sebelumnya kita ada MOU itu kan. Jadi kalau misalnya ada mitra yang buat produk sendiri gitu kan, untuk mengambil keuntungan lebih tinggi mungkin kan gitu. Oke, ada. Nah, jadi nggak boleh. Jadi kayak teguran 3 kali tuh. Tahu dari mana bang kalau dia buat produk sendiri? Kita kirim misteri gas. Apa? Kita kirim misteri gas. Misteri. Oh, Misteri. pembeli misteri. Yang dia tidak kenal gitu kan. Oke. Setelah itu kita cek, kita tes. Nah, berbeda. Kita pasti tahu lah kan daging, potongan dagingnya berapa senti, terus juga duriannya seperti apa gitu. Oke, terus? Setelah itu kita bilang ke mitra, kenapa bisa seperti ini gitu. Oh, karena ini. Oke, kita cari solusi segala macam. Sampai Emang 3 alasannya kali. apa? Kenapa seperti itu? Iya, saya banyak tanggungan segala macam. Jadi kita ambil keuntungan gini-gini. Oh, nggak boleh kan? Jadi orang kecewa. Kadang ada juga yang customer tahu membedakan.
Jadi nge-DM langsung, Oke. WA langsung. Sampai 3 kali keteguran. Nah, baru tarik brand. Oh. Brand ditarik, Grab, Gojek kita blok. Cara ngebloknya? Kita kerjasama dengan Grab dan Gojek. Oke. Di Apabila- blok ya. menggunakan nama lain, gambar-gambar lain juga gitu. Oke. Pernah? Ada 2. Dua yang seperti itu dan sekarang sudah nggak bermitra lagi. Iya, bakal dia sudah tutup dengan brand dia sendiri waktu itu. Oke. Sebenarnya kalau yang kayak gitu bisa dipenjarain nggak sih, Bang? Eh, Padahal kan ya punya. ada di MU-nya. Oh iya. Ada. Kenapa nggak Bang? Poin ambil- terakhir. Ambil langkah ke situ. Ya awalnya kan kenal dengan baik kan gitu. Ya sudah lah. Lagian kan sudah ditarik brand, udah selesai. Oke. Tapi ada nggak pelanggan yang gara-gara itu kecewa langsung hubungin pihak? Banyak. itu? Oh iya. Ha-ha. Dari situ juga tahu ya kita. Oke. Kita cross check. Ya pelanggan jadi membantu juga kan? Iya. Oke. Oke. Kira-kira kebab ini abang ngerasa kedepannya akan kebab terus atau mungkin akan ganti apa? Atau bertambah? Apa? Ganti nggak nambah ya. Nambah apa itu? Kan aku pernah ngambil kutipan kata-kata juga kan gitu. Jangan pernah menaruh telur di satu keranjang. Oke. Menggantung telur di satu keranjang. Aha. Kalau jatuh udah buyur semua kan. Jadi kita Iya. harus naruh telur di beberapa keranjang. Saat ini sudah ada 3 brand aku. Oh iya. Kajal Kebab, Jasmi, Aha. sama Jejati. Jejati apa? Tea, minuman. Ah, Sama juga lontong mama. 4 berarti. OTW nanti ntar lagi bulan depan keluar. Oh, Insya Allah. Ini keluarga Insya semua Allah. yang ngerjain ya? Iya. Oh, KZL Group ini keluarga semua ya? 5 Iya, orang KZL tadi ya? Group. Iya. Oke. Kalau orang lain masuk grup itu gimana? Ada, bisa. Caranya? Ya jadi mitranya dari KJL Group. Jadi KJL itu ada 3 kategori. Oke. Bos KJL, Iya. Master KJL, Mitra KJL. Oke, bos KZL, abang. 5 tadi? Bos KJL itu bisa ya, semua orang bisa. Misalnya contoh, di Bengkulu, dia sendiri dia mau jadi bos KJL. Jadi dia bisa jadi pembuat rumah produksi. Oke. Nah, jadi pengelola. Jadi setiap orang yang buka di Bengkulu, dia yang pegang. Oke. Franchise dia yang atur, dia dapat keuntungan. Oke. Itu bos KJL. Nah, bentar. Keuntungan abang ketika ada bos KZL di kota itu Ada dari paket mana? awal. Oke. Awal aja bang untungnya? Awal dan setiap bulannya ada. Setiap bulannya mereka yang bos tadi ini ngasih? Iya. Ngasih insentif? Iya. Oke. Dan sudah terjadi belum? Sudah. Sudah di mana? Batam Oh, Batam seperti itu. Iya. Oke. Next ada bos Master. Master. Master tidak rumah produksi, tapi dia bisa menjaga lokasi dia. Beberapa lokasi dia. Nah, jadi misalnya Bang buka kisaran nih. Ya. Aku doang deh, aku bakal buka nanti kok dalam waktu segini. Jadi orang yang mau buka di sana harus perizinan dia dulu. Oh. Jadi pasar dia tidak terganggu dengan itu. Dia ngambil master. Keuntungan master ini? Iya, nggak ada saingan. Oh, oke. Nggak boleh orang lain yang bermitra ya? Terus dia kalau misalnya buka dia dari situ bisa. Oke. Gitu. Hanya dia gitu. Ada syaratnya juga? Iya. Oke. Yang ketiga tadi Mitra punya outlet. Nah, jaraknya 2 km dari mitra lain. Oke. Bos ini berarti di atas bos ada lagi? Orang abang lah ya? Iya. Founder? Ha-ha. Maksud saya KZL Group ini kalau orang lain mau masuk ke manajemennya KZL Group bisa? Enggak? Hanya keluarga aja? Iya, anak keluarga. Oke. Iya, berarti nggak boleh orang lain tahu rumus-rumusnya lah ya, istilahnya gitu ya. Kalau bos iya resep tahu. Oh iya. Kalau Karena bos. dia punya rumah produksi tadi. Iya. ya? Ha-ha. Berarti kalau boleh tahu syarat jadi bos ini seperti apa? Syarat dia ambil paket. Paketnya? Ambil paket nominal lah. Jadi dia Boleh nominalnya berapa? 120 juta. 120 juta. Dia sudah dapat file, terus juga resipi semua menu. Tapi sosmednya tetap kita yang pegang gitu. Oke. Bayangkan aja. Jadi kalau misalnya abang buka di Malang gitu kan, jadi abang buka pertama gitu,
kita viral-viralnya di Malang ini. Kita geser itu promosinya di Malang. Iya. Kita bayarlah ke Instagram, ke Facebook atau di mana segala macam. Jadi kita blast ke semua handphone. Viral tuh kan gitu kan? Iya. Viral di Malang. Jadi orang banyak mau franchise. Hubungi aku sampaikan ke abang, bang ini ada yang mau franchise. Jadi keuntungan harga franchise itu untuk abang semua. Oke. Abang dapat keuntungan dari franchise, dapat keuntungan dari bahan baku. Oke. Gitu. Di akunya ada beberapa persen yang siap kasih ke kita. Pernah terjadi kendala nggak dalam pengiriman keluar kota? Ya, pastilah. Bahan. Pasti. Itu gimana? Kendala? Kadang kendala biasanya di darat sih. Ya. Di darat kadang bus ada yang rusak gitu kan. Sampai berjam-jam. Sedangkan Ya. durian Betul. itu nggak tahan. sampai Solusinya gimana? asem. Ya. Rugi di outlet dong, rugi di Iya. mitra. Jadi kita kadang kita kasih setengahnya. Maksudnya? Dari harga nominal itu fullnya kita tanggung Kembalikan. setengahnya. Kita tanggung setengahnya. Jadi order nanti dia dapat diskon 50%. Oh, order selanjutnya. Oh gitu. Jadi oke, barang 50 kilo durian untuk ke Batam hancur. Istilahnya gitu kan. Kamu mau order 50 lagi, 25 free. Iya. Gitu. I see. Dan itu sudah jadi resiko ya. Iya. Kayak gitu ya. Sebenarnya kan itu pengiriman itu udah tanggung jawab mereka. Tanggung jawab kita mereka. bantu ngedrop doang kan gitu. Iya. Oke. Menarik. Kalau boleh tahu 80 gini, tadi 11 aja kita bilang 11 outlet yang Abang pegang, punya Abang sendiri. Omsetnya berapa? Bulan lalu 28. Satu outlet doang. Bulan. 1 bulan. 28. Satu outlet doang. Gerobak kecil 28 juta Iya. bulan lalu. bulan lalu. Dikali 11 dong berarti. Enggak dikali 11. Ada yang beberapa outlet kan beda-beda. Ini yang di mana yang 28? Di Johor. Di Johor itu 28 juta, Bang. Iya. Gokil. Tapi kalau keseluruhan bahan yang dibeli sama mitra segala macam berapa omset? Kalau satu Keseluruhan. mitra, satu rumah produksi ya. Ya, berarti ada 7 kan? 7 rumah produksi. Iya. Ada 1 rumah produksi? Kalau yang di Johor itu rumah produksinya itu sampai 100-an lebih Omset. omset. Kalau bersihnya? Kalau bersihnya ya HPP kan 54%. Oke. Berarti bersihnya 40. 40-an lah ya. Gokil, pantas Mas data beli ya. Iya ilah, Yes. buset. Gampang dikendarain itu maksudnya. Oh gitu. Iya. Kereta juga gampang dikendarain. Hujan. Oh iya. bisa. Gokil, 1 rumah produksi 40 bersih ya. Itu lah 30 lah, itu 30 juta kali 7. Iya kan? Apa tuh? 21. Iya kan? 21. Kan rumah produksi beda-beda. Yang aku bilang kemarin tadi iya, itu kan iya. yang per area ada beberapa outlet doang. Iya. Gokil. Jasmine, Itu baru 1. OTW 4. Udah 4. Terakhir Iya. ngomong sama aku masih 1 nggak buka. Jadi udah OTW 4 aja. Ya, OTW 4. Insya Allah awal bulan 4. Kita buat mini cafe. Itu Jasmine modelnya kayak kesel kebab juga? Enggak, Outletnya dibuat kayak gerobaknya kesel. Kontainer agak lebih gede. Ada yang kios juga, ruko gitu. Oke. Itu nggak di franchisein. Kenapa? Belum sanggup produksinya. Tapi udah 4, berarti kan franchise enggak? Itu mix Mix sendiri. Oh. Mix sendiri. Terus Milik adik juga. Jasmine tadi habis itu apa lagi tadi? Zezati. udah mulai. OTW bulan depan. Oh belum mulai. Dia Masih katanya. bersamaan dengan outlet keempat Jasmine nanti bukan. Sama lontong mama juga. Berarti sudah OTW 4 ya, Jasmine OTW 4, berarti udah ada 3. Yoi. Yang sudah berjalan 3. Iya. Itu di mana aja, Jasmine? Di Karya Kasih, di Jalan Karya Seagul, sama di Asia Mega Mas. Oh, di beda-beda di kota-kota semua ya? Iya. Nggak mau di sini? Boleh lah. Hah? Boleh? Gas kan. Bisa kita omongin di belakang. Jangan tahu mereka hanya tahu kesuksesan kita aja. Bang, pernah ngerasa titik jenuh nggak dalam bisnis? Iya. Seperti apa?
Apalagi susah mendapatkan bahan baku tuh, aduh jenuh kali, kemana lah carinya nih ya, gitu kan. Pernah ngerasain susah dapat bahan baku? Contohnya bahan baku apa yang paling Durian, apalagi tahun lalu kan gagal panen sih di kana. Oke. Susah cari. Tapi sekarang banjir terus durian? Iya, alhamdulillah. Durian ini ditaruh freezer bisa bertahan berapa lama? 3 bulan. Oke, berarti stok lah, abang enggak? Alhamdulillah mutar terus, diputar terus. Oke. Nggak sempat stok. Dan di Ucok atau di Bolang tetap selalu ada? Waktu yang tahun lalu tidak, malah dijatah. Nggak boleh. Kasihan lah outlet yang lain. Ya kita jatah juga, gitu. Memang keadaan seperti itu. Oke. Ada juga tawaran dari yang kecil-kecil kayak misalnya ada pinggir yang durian-durian, yang selubung-selubungan gitulah. Nawarin, bang ini ada durian gitu kan. Loh kok duriannya kok begini bang? Maksudnya durian teksturnya, tapi aromanya juga durian, tapi rasanya hamba. Dia terakhir ngomong memang, bang ini bukan durian ori, ini durian KW. KW, kok bisa? Kok ada KW ya campur ubi katanya gitu. Kayak mana campur ubi? Ubi di blend kan teksturnya hampir sama seperti durian. Berarti abang nggak belah sendiri ya? Enggak, kiloan, semua daging kiloan. Berarti Di Ucok juga ada daging kiloan juga. Tapi kan di Ah. Ucok Bolang itu kan asli. Asli ya. Ih, dicampur ubi. Biar lebih untung, dia jujur memang. Ada juga yang beli di pinggir kota, aku samperin, bang daging durian ada kan, susah kalau mau nyarinya. Ada bang, tapi yang ada yang KW. KW itu tahunya ada KW itu. Mereka langsung bilang itu KW. Oke. Cuman tahun lalu aja yang kehabisan durian? Alhamdulillah tahun ini enggak. Oke. Langkah itu kan titik jenuh abang gitu, kehabisan bahan. Yang lain lah, masa itu titik jenuh Iya, ide biasanya. Oke, ide seperti apa? Ya ini gimana ya, maksudnya postingan itu pastilah, yang konten-konten pasti, aduh apa posting apa ini ya, aduh kayak, aduh dong cari ide, kasih ide dong gitu kan. Jadi itu jenuh, mau posting apa gitu lah pasti pernah ngerasakan lah kan. Ya. Berarti ini pure KZL Kebab abang sendiri yang punya dan abang sendiri yang mengelola sosial medianya? Sosial media iya. Sendiri ya bang? Sendiri. Sedangkan masyarakat maunya jalan terus, kalau kita nggak boleh jalan tepat kan, nggak boleh diem aja. Sedangkan kita harus buat Dan konten, ilmu ini yang abang posting. terapkan ketika abang kerja di kafe kemarin? Benar sekali. Sampai diliput di hampir semua televisi. Rahasianya apa bang kalau untuk di sosial media? Kemarin aku pakai hashtag sih sering. Oke, hashtagnya? Hashtag itu kan berhubungan dengan Google kan gitu kan. Apa yang kita cari. Contoh gini, misalnya aku orang Jakarta nih, mau ke Medan. Sampai Jakarta tengah malam, terus di hotel. Mau makan apa? Yang dicari apa? Kuliner Medan. Sedangkan posting kita buat kuliner Medan. Muncullah di Google itu postingan kita yang tadi itu. Diklik. Hashtag kuliner Medan tadi ya? Kuliner Medan, hashtag makan Medan, kuliner, hashtag kebab Medan, hashtag kebab durian Medan, pokoknya yang berhubungan. Setiap postingan abang kasih hashtag? 30 hashtag setiap postingan? Harus. Dan beda postingan, beda hashtag? Enggak, sama semua? Beda-beda. Oh beda-beda. Abang menemukan hashtag-hashtag ini dari siapa? Atau emang riset sendiri aja? Waktu itu aku ada lihat postingan, jadi bagaimana mengembangkan insight dari Instagram. Nah, jadi aku tahu, ternyata si hashtag ini besar jangkauannya, nah, gitu kan. Terus juga aku lihat dari insight itu, kalau ketahuan hashtag ada gini, terus dari Branda gitu kan. Nah, oke, bermain. Sampai sekarang masih berlaku hashtag masih manjur. Makin kemarin makin banyak orang gunakan kan, apalagi apa yang lagi viral kita buat aja hashtag. Dulu yang paling viral waktu itu kan, aku buat tuh 19 detik. Apanya? Viral. Banyak tuh pelanggan-pelanggan yang berhubungan dengan itu pasti lihat kan postingan kita. Pas lagi nonton itu makan vaksin. Vaksin ya. Apalagi? Oke. Dan itu bang sendiri ya? Iya. Sendirian main sosmed itu? Bisa bang bagi Ada waktu? adik juga, adik Yang kadang-kadang paling kecil? yang paling kecil juga.
bisa bang bagi waktu untuk mainin sosmed kan gini lah, mainin sosmed ini nggak bisa kita kayak sekarang nih. Kalau aku rasa mainin sosmed sekarang nggak ada waktunya abang untuk duduk di sini, harus di stay di HP terus. Benar. Bisa bagi waktunya. Makin kemarin enggak. Oh iya, nggak butuh orang gitu untuk Butuh sih megang sebenarnya. jadi admin segala macam. Kenapa? Kemarin sempat abang juga. Ah, Abang kandung, dia kan IT juga kan, maksudnya dulu dia videografer. iya. Tapi sekarang lagi keluar 4 bulan dakwah kan. Oh. Saya kembali dulu ke aku, nanti setelah itu baru dia. Oh gitu. Iya. Berarti nggak jauh-jauh keluarga lah ya. Ini gokil, ini jadi inspirasi untuk teman-teman yang punya keluarga dan bisa menaikkan ekonomi keluarganya lah ya. Menaikkan derajat keluarga. Bang Wawan ini sangat menginspirasi juga. Aku pengen seperti beliau, bahkan aku pengen melebihi beliau. Aku langsung ngomong depannya nih, aku pengen melebihi abang, tapi aku pengen diajarin sama abang. Cuman itu boleh nggak kira-kira bang? Boleh lah. Aku nih jujur, aku pengen melebihi abang ini. Boleh lah. Omset aku pengen lebihin abang ini. Wih, cakep. Nanti bisa lah aku Tapi abang ajarin aku. Boleh. Boleh. Oke, siap. Bang, boleh kasih teman-teman motivasi atau biar mereka ini yang di rumah aja nggak kegiatan handphone aja di main game aja. Boleh bang, silakan. Kesini boleh, kesini aja. Usaha itu bukan untuk dipikirkan terus, tapi dilakukan, dijalanin. Aku ada quote dari dulu sih, asal kita ngobrol sama seorang, aku selalu bilang, jangan mau jadi yang terbaik, tapi jadi yang memulai, jadi yang berbeda. Kalau kau jadi yang berbeda, semua orang pasti lihat kau, ya kan? Jadilah orang gila, berlihat orang. Mantap, terima kasih Bang Wawan gila. Terima kasih ya Bang Wawan ya udah mau berbagi sama kita. Buat kalian yang pengen makan kesel kebab juga, kesel keren, kebab durian, ya bisa dicari di mana-mana, sudah ada lah ya. Kalau di Tembung ini udah ada banyak lah, ada di Dene, ada di Bandar Setia juga, di Pasar 7 ada juga, Pasar 10 juga ada, banyak lah pokoknya. Ada 89 outlet kesel kebab yang kalian bisa dinikmatin di daerah kalian masing-masing. Terima kasih ya Bang Wawan sekali lagi udah mampir, sudah mau berbagi. Terima kasih buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.